Oke, pernah kepikiran nggak ya, bisakah uang itu punya kompas moral? Nah, hari ini kita akan coba bedah sebuah sistem keuangan yang ya dibangun di atas fondasi yang sama sekali berbeda dari yang mungkin kita kenal sehari-hari. Kita akan masuk ke dunia keuangan Islam. Nah, pertanyaan ini nih inti dari semuanya. Bisa nggak sih sebuah sistem keuangan itu dibangun di atas gagasan bahwa kita nggak boleh menghasilkan uang dari uang? Untuk bisa menjawabnya, kita harus mundur sedikit. Kita harus lihat dulu keyakinan paling fundamental yang jadi dasar dari setiap aturan main dalam keuangan Islam. Jadi, kita masuk ke fondasi yang berbeda ini. Dan, biar jelas ya, kita ini nggak lagi ngomongin sekedar produk-produk keuangan alternatif. Bukan. Ini jauh lebih dalam. Ini tentang filosofi yang sama sekali berbeda tentang ekonomi dan bahkan tentang sifat dasar manusia itu sendiri. Jadi begini, prinsip dasarnya, logika kita sebagai manusia kan ada batasnya. Kadang kita bisa salah jalan, bisa keseret sama keinginan. Nah, karena itulah petunjuk ilahi dilihat sebagai semacam kerangka kerja etis yang solid, yang stabil buat semua aspek kehidupan. Termasuk, dan ini nih yang paling penting buat pembahasan kita, uang. Oke, kita lihat perbedaannya sekarang. Kapitalisme lawan ekonomi Islam. Nah, dari prinsip inti tadi, pertanyaannya jadi, gimana sih prinsip itu bisa menciptakan sebuah sistem yang ujung-ujungnya jadi beda banget sama kapitalisme konvensional yang kita lihat di mana-mana sekarang? Coba kita bandingkan langsung ya, dua filosofi ini. Di satu sisi, ada kapitalisme sekuler. Di sini, kebebasan itu kan ya bebas banget, nggak diatur sama perintah-perintah ilahi. Larangan itu buatan manusia, jadi ya bisa diubah-ubah. Makanya hal-hal seperti bunga, judi, spekulasi itu boleh. Nah, di sisi lain ada ekonomi Islam. Di sini kebebasan itu ada, tapi ada pagarnya. Ada batasan-batasan ilahi yang sifatnya permanen. Inilah kenapa riba atau bunga, judi dan menimbun barang itu dilarang. Tujuannya apa? Yaitu tadi, untuk menjaga keseimbangan dan keadilan. Nah, dari perbedaan filosofi yang mendasar tadi, muncullah satu aturan praktis yang bisa dibilang paling penting dalam keuangan Islam, yaitu soal aset. Prinsipnya itu namanya pembiayaan berbasis aset. Gampangnya gini, semua transaksi keuangan itu harus terikat sama aset yang nyata, yang ada wujudnya. Kenapa? Karena uang itu sendiri dianggap nggak punya nilai intrinsik. Uang itu cuma alat tukar, bukan barang dagangan yang bisa dijual buat cari untung. Jadi, keuntungan itu cuma boleh datang dari mana? Ya dari jual beli barang atau jasa yang beneran ada, bukan dari memperdagangkan uang itu sendiri. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh paling umum, namanya murabahah. Oke, begini alurnya. Pertama, kamu sebagai klien bilang ke bank, saya butuh mobil. Terus, apa yang bank lakukan? Banknya beli dulu mobil itu. Jadi, mobil itu punya bank. Di momen itu, banklah yang menanggung semua risiko kepemilikan. Nah, baru setelah itu, bank jual mobilnya ke kamu dengan harga yang sudah dimarkup dan disepakati di awal. Lihat kan, keuntungan bank itu datang dari jual beli aset, mobil, bukan dari meminjamkan uang. Kuncinya di situ, bank harus benar-benar memiliki asetnya dulu, walaupun cuma sebentar, dan ikut nanggung resikonya. Oke, kita lanjut lagi ya. Dari prinsip berbagi risiko tadi, kita sekarang bergerak ke bentuk-bentuk pembiayaan yang dianggap paling ideal dalam sistem ini. Ini semua didasarkan pada konsep kemitraan yang sejati. Yang pertama itu namanya musyarakah. Gampangnya bayangin aja ini kayak bikin usaha patungan. Benar-benar patungan. Semua yang terlibat itu sama-sama keluar modal, sama-sama kerja, dan yang paling penting, sama-sama berbagi hasilnya. Mau itu untung, ya dibagi. Kalau rugi, ya ditanggung bareng-bareng. Nggak ada yang cuma duduk manis nungguin setoran. Nah, kalau yang kedua ini, mudharabah, ini sedikit beda. Ini kemitraan antara dua pihak. Yang satu punya modal 100%, dia yang kasih duitnya. Satu lagi, dia nggak punya modal, tapi punya keahlian dan tenaganya buat menjalankan usaha. Jadi ini partnership antara modal dan skill. Tapi aturan main soal resikonya unik banget. Di sini kalau sampai rugi, yang nanggung kerugian finansialnya itu ya si pemilik modal sepenuhnya. Biar lebih jelas bedanya, coba kita lihat perbandingan langsungnya di sini. Di musyarakah, investasi dari semua pihak. Di mudharabah, cuma dari satu pihak, si pemilik modal. Soal manajemen juga beda. Tapi lihat deh bagian paling krusial, pembagian kerugian. Di musyarakah, kerugian dibagi sesuai porsi modal.
Adil kan? Nah, di mudharabah, kerugian finansial itu 100% ditanggung sama si pemilik modal. Terus si manajer ruginya apa dong? Ya rugi waktu, tenaga, dan usahanya yang nggak menghasilkan apa-apa. Oke, kita sudah lihat model-model idealnya. Tapi, mungkin sekarang kita semua bertanya-tanya ya, kalau ini memang seideal itu, kenapa sih model kayak musyarakah dan mudharabah ini nggak kita lihat di mana-mana? Kenapa nggak jadi model yang dominan? Nah, ini dia kenyataannya. Ternyata, prakteknya itu nggak semudah teorinya. Ada banyak banget kendala. Pertama, ya bank-bank syariah ini kan masih bagian yang kecil banget dari sistem keuangan global. Mereka juga bisa dibilang masih baru, masih terus mencari bentuk yang paling pas. Belum lagi, seringkali sistem hukum dan pajak di sebuah negara itu nggak mendukung model-model kayak gini. Hasilnya, mereka jadi kayak berenang melawan arus di lautan yang dibangun untuk keuangan konvensional. Makanya, seringkali mereka terpaksa pakai instrumen jembatan yang kurang ideal ya, demi bisa tetap beroperasi. Tapi, di tengah semua tantangan dan kompromi itu, ada satu prinsip inti yang nggak bisa ditawar-tawar. Prinsip ini bisa dirangkum dalam satu kalimat, keuntungan itu boleh berdasarkan kesepakatan, tapi kerugian itu selalu berdasarkan porsi investasi. Maksudnya apa? Maksudnya kita boleh aja sepakat, oke nanti kalau untung kamu dapat 70%, saya 30%. Boleh, tapi kalau rugi, pembagiannya harus adil, harus kembali ke porsi modal awal. Ini adalah prinsip keadilan yang nggak bisa diganggu-gugat. Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungkan pertanyaan ini. Coba bayangkan, seperti apa ya jadinya ekonomi global kita kalau prinsip berbagi risiko ini diterapkan secara luas? Apa yang bakal berubah kalau keberhasilan si pemberi modal itu terikat langsung, nggak bisa dipisahkan dari keberhasilan